Pemirsa, upacara serah terima jabatan atau Sartija Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana TNI Yudo Margono digelar hari ini di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelumnya pada Senin kemarin Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Dan saat ini sudah ada rekan kami, Hijul Akbar yang berada di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat pagi, Hijul. Ya, selamat pagi, Ana. Ya, bagaimana saat ini ini kami sudah melihat gambar dari Anda, artinya Sartijab sudah akan dimulai, betul ya? Ya, betul, Ana dan juga pemirsa yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Ini adalah prosesi upacara serah terima jabatan yang baru saja dimulai di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di depan Gedung Sudirman. Dikenal dengan lapangan merah ini. Jabatan ini baru saja dimulai dan nanti kita akan saksikan di mana Jenderal Andika dan juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan sama-sama memberikan juga sambutan pada upacara yang digelar pada pagi hari ini sebelum nantinya akan ada prosesi serah terima jabatan di lapangan merah Mabes TNI. Dan setelah dari prosesi serah terima dari Jenderal Andika dan juga Laksamana Yudo Margono, nanti juga ada serah terima yang dilakukan oleh Ketua Dharma Pertiwi atau Ketua Umum IKKT Pragatiwira Anggini yang juga akan melakukan serah terima jabatan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, untuk peserta dari upacara pada pagi hari ini ada ribuan pasukan yang terdiri dari 6 satuan setingkat kompi yang akan menjadi peserta pada upacara pagi hari ini. Dan Anda bisa lihat juga di layar kaca Anda untuk alutista juga dipamerkan di sekitar lapangan upacara prosesi serah terima jabatan yang sebentar lagi juga akan kita saksikan bersama. Di sini sudah ada pasukan upacara yang juga sudah membawa bendera panji di sini sebelum nantinya akan menjadi simbol untuk serah terima jabatan dari Jenderal Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono, di mana sebelumnya pemirsa Anda juga sudah menyaksikan bahwa kemarin Presiden RI Joko Widodo telah melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-22 di Istana Negara pada Senin 19 Desember 2022 kemarin. Dan Laksamana Yudo Margono ini merupakan Panglima TNI ketiga dari TNI Angkatan Laut. Jika kita lihat memang sebelumnya untuk prestasi dari Laksamana Yudo Margono ini cukup banyak, di mana ia telah memulai untuk karir ketentaraan ya. Lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988, mengawali karir dengan bergabung dengan KRI YNS dengan menjabat sebagai asisten perwira divisi senjata artileri rudal. Dan ada berbagai jabatan juga yang ia paku selama masa karirnya sebelum menjadi Panglima TNI, dan ia juga sempat menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil dan juga Panglima Komando Armada 1 pada tahun 2018 hingga 2019 dan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkopkapwilhan 1 pada 2019 lalu. Dan pada saat ia menjabat sebagai Pangkopkapwilhan, Yudo juga tercatat memiliki sejumlah prestasi, di antaranya mengusir kapal-kapal asing yang melanggar kedaulatan Indonesia dan pencurian kekayaan laut Indonesia di wilayah perairan Natuna. Dan juga pada saat ia menjabat sebagai Pangkopkapwilhan, TNI AL juga berkontribusi dalam penanganan bencana pandemi COVID-19, dan ia juga sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut pada tahun 2020 lalu hingga tahun ini, di mana ia direkomendasikan sebagai
satu-satunya calon Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo, dan kita juga sempat melihat dan menyaksikan prosesi yang ia jalani, di mana sempat ia lakukan fit and proper test di DPR RI pada November lalu, sebelum pada hari Senin kemarin dilantik sebagai Panglima TNI ke-22. Ana Tialita. Baik, Hijul Akbar mengabarkan langsung dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan pemirsa, Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah prosesi upacara serah terima jabatan Panglima TNI sebelumnya yang dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono yang dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelumnya memang Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. Kemarin memang pelantikan sudah digelar di Istana Negara Jakarta Pusat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, di mana memang pelantikan ini dilakukan berdasarkan dengan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan juga pengangkatan Panglima TNI. Kemarin juga terlihat ataupun terpantau Jenderal Andika sebelum pelantikan dilaksanakan ataupun pengangkatan kepada Laksamana Yudo Margono memberikan pengarahan terakhir ataupun exit briefing kepada Panglima TNI penggantinya serta Kepala Staf Angkatan di Mabes TNI Cilangkap juga yang dilakukan pada Senin sore kemarin usai pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini pemirsa, Anda saksikan adalah prosesi upacara serah terima jabatan Panglima TNI sebelumnya yang dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tadi pagi pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memang sudah meninggalkan rumah dinasnya menggunakan mobil dan juga dikawal oleh iring-iringan pasukan dari Menteng, Jakarta Pusat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat menuju ke Cilangkap, Mabes TNI Jakarta Timur. Mengangkat Laksamana TNI Yudo Margono, SAMM, NRP 9168B sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat, saudara. Lepas Sagur. Undangan disilakan duduk kembali. Pelaksanaan serah terima jabatan
Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Ketua Umum Dharma Pertiwi. Penandatanganan naskah serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Penandatanganan naskah serah terima jabatan Ketua Umum Dharma Pertiwi. Penyematan pin emas Dharma Pertiwi. Pengukuhan Ibu Asuh Wanita TNI Raksa Trianggana Tantri. Dimohon dengan hormat kepada Jenderal TNI Andika Perkasa dan Panglima TNI beserta Ibu kembali ke tempat. Panji-panji Tentara Nasional Indonesia Tridharma Eka Karma kembali ke tempat. Dua kali. Haluan kanan. Maju. Jalan.
Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma. Kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma, hormat senjata! Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, Tridharma Eka Karma, meninggalkan lapangan upacara. Dua kali. Haluan kanan. Maju. Jalan. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.
Istirahat. Khidmat. Gerak. Sam, gue geser Sam. Sam. Mohon berkenan kepada Panglima TNI dan Jenderal TNI Andika Perkasa melaksanakan foto salam komando, dilanjutkan doorstop. Ya pemirsa, tadi serah terima jabatan dari Panglima TNI sebelumnya itu Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun 21 Desember kepada Laksamana TNI Yudo Margono telah selesai dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tadi juga kita sama-sama saksikan bahwa upacara sartijab atau serah terima jabatan ini berlangsung dengan hikmat, begitu disaksikan oleh anggota TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tadi juga diinformasikan bahwa sebelumnya atau kemarin ini Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Dan juga tadi juga memang kalau kita sama-sama saksikan begitu ya, serah terima jabatan ini dihadiri oleh banyak anggota TNI yang berada di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kami juga akan menginformasikan pemirsa kepada Anda, ini adalah biodata begitu ya dari Laksamana Yudo Margono yang menjadi Panglima TNI saat ini, di mana dari surat Presiden calon Panglima TNI yang diserahkan kepada DPR yaitu Puan Maharani pada 28 November 2022 kemarin ini sudah disepakati, dan hari ini serah terima jabatan Panglima TNI sudah selesai dilaksanakan. Artinya Laksamana Yudo Margono sudah resmi menjadi Panglima TNI. Dan setelah menerima nama Laksamana Yudo Margono, memang sebelumnya juga DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Laksamana Yudo Margono. Setelah itu barulah Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana Yudo Margono, dan hari ini serah terima jabatan Panglima TNI dilakukan. Dan kita akan sama-sama saksikan pemirsa, ini adalah konferensi pers dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang dilaksanakan setelah serah terima jabatan sebelumnya oleh TNI Andika Perkasa. Ya. Baik, tadi juga kita sama-sama saksikan pemirsa konferensi pers akan dilaksanakan. Namun kita lanjutkan tadi sepak terjang begitu ya dari Laksamana Yudo Margono ini. Memang awal karir militernya Yudo Margono sudah mengikuti begitu sederet pendidikan militer sejak tahun 1990-an, di mana seperti kursus koordinasi bantuan tembakan pada tahun 1989, kemudian kursus perencanaan operasi amfibi pada tahun 1990, dan juga pendidikan lanjutan perwira di 1997 hingga tahun 1998. Kemudian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014. Yudo juga pernah duduk di bangku kuliah ini sebagai sarjana S1 Ekonomi Manajemen pada tahun 2014 dan dilanjutkan S2 Manajemen. Kita akan sama-sama saksikan pemirsa, Laksamana Yudo Margono akan memberikan keterangan pers. Andika Perkasa pada saya yang ditandai dengan penyerahan panji dan tanda tangan serah terima. Kemudian juga bersamaan dengan acara ini dilaksanakan juga serah terima Ketua Umum Dharma Pertiwi. Dan nanti akan kita lanjut juga kegiatan bisa sambut dan pelepasan beliau seperti tradisi yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan pembacaan memorandum dan entry briefing, ulangi exit briefing, dan tentunya di dalam memorandum ada kegiatan-kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan nantinya pada tahun 2023. Dan saya sudah menerima, nanti tentunya kegiatan yang sedang akan kita lanjutkan, yang akan tentunya juga karena sudah menjadi program akan saya lanjutkan program-program yang akan dilaksanakan nanti pada tahun 2023. Ya, intinya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam
press release pada rekan media semuanya. Tentunya saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Dan saya ucapkan selaku Panglima TNI, seluruh prajurit TNI, saya mengucapkan terima kasih atas jasa beliau selama menjabat sebagai Panglima TNI, dan ini menjadi kebanggaan bersama, dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai Panglima TNI. Demikian. Langsung tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya, kasih mikrofon. Presiden sudah menegaskan bahwa tanggapan Bupati itu harus tegas tapi juga manusiawi. Penerjemahan di lapangan nanti bagaimana Pak? Ini untuk mencegah supaya kita kehilangan, untuk mencegah agar kita jangan kehilangan lagi personil TNI maupun polisi dan juga rakyat sipil. Kepada Pak Andika, apa yang akan Bapak lakukan nanti setelah pengadilan Pak beberapa hari lagi? Tolong dibuka nih Pak. Langsung kita jawab ya. Jadi untuk seperti kemarin penekanan Pak Presiden harus tegas namun tetap humanis. Jadi dengan operasi yang sekarang dijalankan, operasi teritorial, dan tentunya kita lebih memajukan ke penegakan hukum ya, sehingga nanti untuk para yang buat onar di sana istilahnya melanggar hukum, tentunya yang mengganggu masyarakat, ya akan kita tangkap kemudian kita serahkan pada Polri, karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum. Ya, teritorial tetap berjalan. Ya, tentunya yang teritorial tetap berjalan kita laksanakan sesuai dengan aparat teritorial yang di sana sebagai Kodim, kemudian di sana ada Korem, ada Koramil, dengan perkuatan yang ada. Nah, tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana. Karena memang masyarakat di sana kan sangat membutuhkan ya, dukungan kita, ya khususnya sekolah-sekolah tentunya banyak yang katanya gurunya meninggalkan tempat. Nah, ini TNI yang wajib untuk melaksanakan di sana. Kemudian mungkin angkutan umum yang kurang ya kita bantu ya di sana supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan. Nah, tentunya kalau ada gangguan keamanan ya khususnya untuk penegakan hukum, ya tentunya kita akan membantu Polri untuk penegakan hukum. Menambahkan sedikit. Jadi selama setahun ini saya berusaha untuk menambah apakah itu peralatan, perlengkapan maupun alutsista yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena tanpa teknologi yang advance, kita akan normal-normal saja. Artinya menghadapinya juga tingkat kesulitannya begitu banyak. Teknologi itu membantu, mempermudah, mempercepat, dan seterusnya. Tapi kan proses pengadaan itu berlaku kalau di institusi pemerintah setahun. Jadi itu baru saja selesai, sehingga nanti Panglima TNI pasti memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dalam rangka menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Nah, itu yang tadi tambahan. Menjawab pertanyaan Mas Marbun, ya saya pensiun nanti mulai 1 Januari 2003. Walaupun sekarang serah terima, tapi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku baru 1 Januari besok. Apa yang saya lakukan? Ya nanti aja setelah kita pensiun Mas Marbun. Kita ketemu lagi. Lanjut berikutnya. Saya ingat sekali ketika tahun lalu ketika Pak Andika kan seharusnya Ya nanti tentunya di satuan-satuan TNI yang belum saya kenal tentunya akan saya datangi. Yang belum ya, kalau datangi semua kan juga banyak. Tentunya yang Angkatan Laut juga perlu saya datangi kan, sudah setiap hari saya datangi. Ya tentunya nanti yang di Kopassus, kemudian di Kostrad, kemudian di Paskat. Nah, dan untuk
langkah pertama tentunya kemarin daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi, mulai dari Papua, mungkin Laut Natuna dan juga di Aceh. Dan ini menjadi prioritas, ya bukan semuanya terus nggak dikunjungi, enggak. Ya prioritasnya, karena memang sekarang ini kan menjadi perhatian kita semuanya untuk daerah-daerah yang terjadi kerawanan strategis tadi. Selamat siang Pak, saya Aji dari Desa dan SPT kepada pengadilan baru Pak. Sebelumnya saya ingin selamat kepada Pak Yudo. Pertanyaan Pak, ini kan sebenarnya Pak Presiden sudah memberikan pesan kepada Bapak terkait dengan apa saja tantangan dan tugas yang harus Bapak selesaikan. Kemudian juga Bapak sendiri memiliki beberapa visi pada saat waktu kita berkontest di DPR. Tentu ada prioritas dan juga perlu juga dilaksanakan visi yang Bapak sampaikan kepada publik. Bagaimana ke depannya Pak untuk melaksanakan itu semua? Apakah memang ini bersinggungan antara visi Bapak dengan tugas yang dimiliki oleh Presiden atau seperti apa? Lalu mungkin bukan hanya dari Presiden, pasti dari pihak lain juga memberikan pesan kepada Bapak selaku Panglima TNI yang baru. Dan banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Apa saja Pak yang menjadi pesan yang Bapak ingat dari beberapa pihak lain, memang seharusnya Bapak harus kerjakan segera mungkin di masa jabatan Bapak, dan bahkan biasanya biar banyak melakukan karena masa jabatan Bapak biar sebentar, bagaimana Bapak bisa menyelesaikan itu semua. Terus yang kedua kepada Pak Andika, Pak Andika, Pak Presiden sudah memberikan pesan juga kepada Panglima Yudo. Kalau Pak Andika sendiri sebagai Panglima yang baru saja memberikan jabatan itu kepada Pak Yudo, apakah memang ada pesan juga tersendiri kepada Pak Yudo apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi PR yang belum diselesaikan oleh Bapak kepada Pak Yudo? Ya, kemarin kan sudah disampaikan Pak Presiden langsung ya, saya di sampingnya itu untuk menjaga tugasnya TNI, menjaga kedaulatan, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menjaga citra karena saat ini TNI telah mendapat kepercayaan publik yang paling tinggi. Ini harus kita pertahankan, perlu kita tingkatkan. Nah kalau dengan visi saya tentunya kalau Pak Presiden kan yang grand strateginya itu. Nah saya yang teknisnya bagaimana untuk mewujudkan itu, yaitu tadi dengan akselerasi SDM, kemudian operasional tadi ready to force, kemudian ready to deploy, kemudian kita berdayakan lagi Kokapilhan, kemudian daerah bebas area zona integritas ya, zona integritas yang keempat itu tadi. Nah tentunya ini semuanya kan untuk mewujudkan itu tadi yang disampaikan untuk menjaga kedaulatan, tentunya perlu personel yang profesional, kemudian perlu alutsista yang modern, tentunya alutsista yang siap digerakkan dalam waktu dekat. Kemudian untuk komandonya juga demikian. Nah tadi tentunya penjabaran dari apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin. Ya termasuk kemarin beliau kan menyampaikan untuk yang di Papua bagaimana, itu nanti akan kita laksanakan. Ya tentunya saya tidak pernah berpikir mau sampai kapan. Ya, ini yang selalu yang rekan-rekan media selalu sampaikan dengan setahun dan saya dari dulu tidak pernah berpikir itu. Yang penting tugas diberi kepada saya kerjakan dengan maksimal, dengan optimal. Tidak berpikir nanti saya hanya setahun, mau berapa bulan dan sebagainya, tidak perlu berpikir. Karena kalau itu menjadi selalu di benak kita berpikir itu terus, kita nggak melaksanakan tugas, cuma setahun, nggak selesai. Jadi mohon ini polemik ini tolong jangan ini malah akhirnya menjadi menjadi pembatas saya gitu. Jadi nggak usah di blow up seperti itu. Saya cukup semua sudah tahu bahwa saya pensiun 1 Desember. Ya, semua sudah tahu itu. Ya, saya kira Presiden pun sudah tahu kalau itu 1 Desember. Jadi nggak perlu lagi ditemukan gimana Pak, nanti cuma setahun. Ya artinya ayo kita bersama-sama, tentunya dengan media bersama-sama kita sinergi dengan masyarakat, dengan TNI, dengan Polri, tentunya dengan media apalagi di zaman sekarang ini ya sangat kita butuhkan peran media di saat seperti ini. Ya, jika sepakat mari kita kerjasama untuk membesarkan TNI, untuk menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini menjadi komitmen kita bersama loh, bukan TNI saja, dengan komponen masyarakat tentunya harus bersama-sama menjaga itu. Ya.
Saya kira demikian. Loh belum, ini belum hujan kok, belum. Ayo lanjut. Ya menjawab Mas Hagi ya. Saya mengerti banget nih saat ini Panglima TNI rasanya gimana. Karena apa? Karena setiap jabatan baru, walaupun kita sudah 34 tahun beliau di TNI, tapi tetap aja tugas baru, jabatan baru itu perlu mengenali dulu. Nah, di situ saya pernah merasa apa yang dirasakan oleh Pak Yudo sekarang, dan saya akan memberikan masukan bila terjadi dinamika. Karena kebetulan juga misalnya penambahan infrastruktur tadi yang tahun ini saya lakukan, yang perlu juga saya laporkan kepada Pak Yudo sebagai Panglima, sehingga begitu dinamika A terjadi, mungkin beliau dengan dilaporkan dari saya, mungkin juga akan punya ide dalam mengatasi dinamika tersebut. Itu aja. Lanjut. Nggak jelas Mas, nggak jelas. Mungkin bukan. Sekarang kan ada penambahan provinsi baru di Papua. Nah, itu nanti penyelesaian apakah membuat komandan-komandan itu bagaimana? Dan kapan itu dilaksanakan? Karena mengingat nanti juga kesannya akan sampai kemudian yang kedua terkait posisi Bapak sekarang kan masih merangkap jabatan posisi kasat. Kira-kira berapa lama akan sampai ada pejabat definitif? Terima kasih Bapak. Ya tak jawab yang terakhir tadi, itu hak prerogatif presiden ya tentang Kasal itu. Yang jelas kemarin presiden kan sudah bilang bukan bintang 1, bukan bintang 2, yang jelas dari Angkatan Laut. Terus apa tadi? Papua. Ya nanti kita koordinasikan dengan Kepala Staf Angkatan. Apakah di sana langsung dibentuk satuan atau kerangka dulu atau satgas. Jadi tentunya akan saya tinjau dulu wilayahnya, dan juga masukan mungkin dari pemerintah daerah, ya mungkin dari bupati, wali kota, ya dengan satuan yang ada di sana, Pangdam, Pangkogab dan 3. Nah kita ajak bicara semua. Perlu segera atau tidak, atau kerangka saja atau satgas saja. Ya, nanti akan kita putuskan tentunya. Ya. Ganti yang ibu-ibu yang ini. Ya, nanti habis itu. Selamat siang Pak Yudo dan Pak. Selamat Pak Yudo. Pak Yudo untuk jadi Panglima TNI Pak. Jadi tadi ngomongin Papua ya Pak. Apa pendapat Bapak melihat Papua saat ini belakangan banyak kejadian yang tidak biasa. Menurut Bapak saat ini apakah Papua dalam keadaan darurat atau seperti apa? Karena juga BNPT menjelang Nataru menyasarnya juga terorisme, tapi bukan di Papua. Kalau untuk Bapak sebagai Panglima seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai tahun depan, mengenai eskalasi politik dunia yang dikabarkan akan berkecamuk, dan bagaimana pertahanan Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mana saja yang perlu diwaspadai untuk serangan militer yang mungkin mengenai batas teritori Indonesia. Terima kasih. Saya Denisa RRI. Ya, saya jawab yang terakhir tadi. Tentunya kalau kita bicara yang kita waspadai dan kita menjadi perhatian kita bersama, tentunya daerah perbatasan. Kita ini kan ada memiliki perbatasan 10 perbatasan laut dan 2 perbatasan darat. Nah ini yang potensinya yang paling tinggi. Ya, tentunya perbatasan-perbatasan ini yang perlu kita laksanakan deploy kekuatan, ya baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama untuk itu. Sehingga kerawanannya pasti dimulai dari itu. Kalau batas teritorial tentunya secara diplomasi kan sudah kita laksanakan pembicaraan untuk menemukan batas yang akhir, tapi memang tidak mudah. Perbatasan itu tidak dalam waktu setahun 2 tahun. Yang perbatasan di Natuna itu udah 14 kali mulai 73 nggak selesai. Artinya tidak gampang. Ya, sehingga kita tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk mengantisipasi terjadinya itu. Kita tidak berharap terjadi itu, tapi kita tetap siap mengantisipasi segala yang terjadi. Nah tentunya kekuatan darat, laut, udara ya kita
jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsistanya juga selalu kita standby-kan, kemudian kita tidak lepas juga dari latihan-latihan karena untuk supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasional. Kemudian apa tadi? Ya, saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sampai pelanggaran hukum, kriminal, masih pada taraf kriminal, ya kriminal sehingga kewenangannya Polri, kita membantu untuk penegakan hukum pidana. Apa? Belum, saya kira belum. Menurut saya, tadi kan menurut saya. Dan tentunya nanti akan saya rapatkan dulu dengan para komandan satuan. Ya, dan tentunya kalau darurat kan yang menentukan atas. Ya. Saya kira kalau dengan eskalasi sekarang ini belum, masih dalam taraf kriminal. Terakhir ya. Saya Indra dari Polisi Hamil. Pak, sebelumnya Pak Andika mengadakan latihan bersama dengan negara lain. Apakah kami dengan memiliki planning atau ada sebuah latihan bersama yang baru misalnya akan kemudian dengan memainkan satuan-satuan khusus yang lebih ini atau bagaimana? Ya jadi gini, kalau kemarin Pak Andika sudah membuat Super Garuda Seat ya dengan Australia juga sama. Tentunya ini akan saya lanjutkan. Tentunya akan kita buat yang lebih mungkin lebih besar lagi dengan latihan perencanaan awal. Ya. Karena kemarin waktunya singkat sehingga pelaksanaannya langsung diambil salah satu event. Dan mungkin nanti supaya lengkapnya bagaimana supaya lebih besar lagi. Itu akan saya lanjutkan ya untuk kerjasama dengan negara lain. Ya. Kami di Angkatan Laut sudah banyak negara-negara yang sudah Navy Talk dan melaksanakan latihan bersama. Nah ini nanti tinggal gabungkan saja Angkatan Laut yang sudah sudah melaksanakan tadi, dan nanti tinggal kita koordinasikan dengan TNI AU dan TNI Angkatan Darat. Ya. Nah, tentunya hal kemarin sudah bagus dan nanti kita tingkatkan lagi. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa ya. Perasaan saya. Kemudian juga Pak Yudo juga bagaimana perasaannya setelah menjabat? Ya, Mas Yudo dulu. Handphone. Ya, yang pertama ya pasti bangga karena jabatan tertinggi di TNI. Namun di samping itu kita juga memiliki beban tanggung jawab yang besar. Yang tadinya saya memiliki tanggung jawab pada Angkatan Laut, sekarang harus TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Nah, tentunya dengan tanggung jawab yang besar tersebut, ya kita harus lebih konsentrasi lagi, kemudian lebih berkoordinasi lagi, lebih solid lagi, ya untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga rakyat bermartabat. Perasaan saya merasa lega. Saya menyudahi dinas aktif saya di TNI sejauh saya berusaha. Penilaian itu bukan punya saya, itu punya setiap orang untuk menilai. Yang penting saya bersama istri dan keluarga saya sudah menyelesaikan tugas saya sampai dengan akhir. Itu aja. Terima kasih ya. Thank you. Ya, saya kira demikian. Terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang. Terima kasih Pak. Gue geser lagi nih, gue mau geser. Masa serah terima jabatan telah dilaksanakan dari Jenderal TNI Andika Perkasa ke Laksamana Yudo Margono. Tadi juga Laksamana Yudo Margono sempat mengatakan bahwa akan konsisten begitu melaksanakan program terdahulunya dan kemudian akan dilanjutkan hingga nanti Yudo Margono pensiun. Dan usai Sartijab ini tadi juga dijelaskan bahwa akan ada kegiatan pisah sambut yang akan juga dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Usai jeda kami kembali.